Baik, eh, di video ini yang kedua ini saya akan mereview video dari teman saya, yaitu Duyufan Rahman. Situ beliau membuat video PPT tentang akhlak tasawuf. Di sana beliau bilang akhlak merupakan pondasi utama dalam membentuk kepribadian manusia yang beradab dalam kehidupan sehari-hari. Akhlak menjadi tolak ukur yang membedakan perilaku baik buruk serta menjadi pedoman dalam membangun hubungan yang harmonis antara individu dengan lingkungannya. Tanpa akhlak yang baik, itu akhlak menurut buku yang beliau temukan. Pembahasan tasawuf. Pengertian tasawuf secara bahasa, tasawuf berasal dari kata suf yang berarti wall, merujuk kepada pakaian. Itu kata beliau. Sedangkan di video saya kan beda pengertian. Sederhana yang dikenakan para sufi sebagai simbol kerendahan hati. Secara istilah, tasawuf didefinisikan supaya upaya mensucikan jiwa melalui pengendalian hawa nafsu, penanam sifat terpuji dan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini di video beliau ada tujuan juga. Tujuan utama tasawuf adalah mencapai kesucian hati dan ketenangan batin sehingga seorang hamba mampu merasakan kedekatan spiritual dengan Tuhannya. Melalui tasawuf, seseorang diarahkan untuk senantiasa ikhlas, sabar, zuhud dan penuh kasih sayang dalam menjalani kehidupan. Itu tujuan daripada tasawuf. Terus di sini di video beliau mengatakan ada kedudukan akhlak dalam tasawuf. Akhlak menempati posisi sentral dalam tasawuf karena merupakan inti dari ajaran dan praktik spiritual yang dijalankan oleh para sufi. Tasawuf tidak hanya menekankan aspek ibadah lahiriah, tetapi lebih jauh menekankan pembinaan jiwa agar mampu menampilkan akhlak mulia dalam setiap aspek kehidupan. Jadi akhlak itu sangat utama daripada ilmu. Al-ilmu fauqal al-adabu fauqal ilmi. Beliau juga membuat prinsip-prinsip akhlak tasawuf. Di sini beliau mengatakan ikhlas, prinsip-prinsip akhlak tasawuf, ikhlas dan tawadu. Ikhlas berarti memurnikan niat hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dalam setiap amal perbuatan. Innamal a'malu binniyat. Jadi segala amalnya niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini juga beliau mengatakan ada tazkiyah an-nafsi. Di jurnal saya kan ada tazkiyah an-nafsi atau mensucikan jiwa. Proses ini dilakukan dengan cara membersihkan hati dari sifat tercela seperti iri, dengki dan takabur, lalu menghiasi dengan sifat terpuji seperti kasih sayang, kejujuran dan amanah. Pensucian jiwa menjadi syarat penting agar seorang muslim dapat mencapai kedekatan spiritual dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu dari beliau. Ada kesimpulan juga dari beliau, akhlak dan tasawuf merupakan dua aspek penting dalam ajaran Islam yang saling melengkapi. Akhlak menjadi cermin nyata dari keimanan seseorang melalui perilaku dan budi pekerti mulia, sedangkan tasawuf berfungsi sebagai saran pensucian jiwa yang menumbuhkan kesadaran spiritual untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Keduanya memiliki peran sentral dalam membentuk pribadi muslim yang utuh, yakni beriman
berilmu, beramal soleh, dan berakhlak mulia. Jadi itu kesimpulan daripada video beliau tentang akhlak tasawuf. Ada juga jurnalnya saya sudah cari. Jurnal beliau, jurnal yang pertama, bagi setiap muslim tawakal merupakan sifat yang harus dimiliki setiap muslim. Tawakal merupakan akhlak iman yang agung. Menurut Muhammad bin Hasan al-Sharif, tawakal adalah orang yang mengetahui bahwa hanya Allah penanggung rezeki dan urusannya. Untuk karena itu ia bersandar kepadanya semata-mata dan tidak bertawakal kepada selainnya. Menurut Imam Ghazali, tawakal adalah pengendalian hati kepada Allah yang Maha Pelindung karena segala sesuatu tidak keluar dari ilmu dan kekuasaannya. Sedangkan selain Allah tidak dapat membahayakan dan tidak dapat memberikan manfaat. Menurut Imam Ahmad, tawakal adalah amal hati. Karena ia merupakan amal hati, maka ia bukan dinyatakan dengan perkataan lisan dan amal anggota tubuh. Itu jurnal yang pertama. Terus jurnal yang kedua yang disusun oleh Ainul Ghani tentang At-Tazkiyah, jurnal pendidikan Islam. Penelitian ini mengkaji bagaimana pendidikan tasawuf dalam pembentukan kecerdasan spiritual dan akhlakul karimah. Penelitian ini merupakan salah satu jenis penelitian kepustakaan library research. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan deskripsi analisis. Pendidikan tasawuf menawarkan sebagai solusi permasalahan-permasalahan manusia saat ini untuk membentuk kecerdasan spiritual dan akhlakul karimah. Materi pendidikan tasawuf mengajarkan manusia untuk bertaubat, bertawakal, memiliki sifat warok, sifat zuhud, sabar, tawakal, dan ridho. Itu jurnal yang kedua. Terus jurnal yang ketiga yang disusun oleh Giantomi Muhammad Nurwajah Ahmad dan Adwi Suhartini. Ajaran tasawuf semakin dibutuhkan pada masa globalisasi saat ini sebagai upaya meminimalisir keburukan juga kesenjangan sikap manusia kepada diri sendiri, semua manusia, dan juga Allah Subhanahu wa taala. Pengamalan tasawuf yang dicontohkan para sufi pada umumnya memberikan sifat nilai-nilai religius yang membuahkan sesuatu perilaku akhlak mulia. Akhlak mulia memberikan harapan untuk terbentuknya peradaban yang maju dan tidak mengabaikan nilai-nilai ketuhanan yang selalu ada pada kehidupan manusia. Tujuan penelitian ini adalah terbentuknya sebuah konsep keilmuan mengenai akhlak tasawuf yang berkeseimbangan pada proses pendidikan Islam. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan analisis, isi bacaan dan deskripsi analisis, dan berbagai sumber terkait. Hasil penelitian menemukan sebuah konsep bahwasanya akhlak tasawuf membuahkan sikap ihsan yang perlu diinternalisasikan dalam proses pendidikan Islam sebagai upaya menumbuhkan perilaku berakhlak mulia. Itu jurnal yang ketiga. Maaf ya, lagi flu. Jurnal yang keempat, ilmu akhlak tasawuf dalam membangun karakter, yang disusun oleh Zainul Arifin Muhammad Ihsan Ramadan dan Maftul Ajmain. Ilmu akhlak dan tasawuf memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter umat sejak zaman para ulama klasik seperti Al-Ghazali,
Ajaran tasawuf telah menekankan pentingnya mensucikan hati dan mengendalikan diri sebagai kunci utama untuk mencapai akhlak yang baik. Pembentukan karakter dalam tasawuf tidak hanya berfokus kepada perbaikan perilaku lahiriah tetapi juga pada penyempurnaan batin melalui kesadaran spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Ajaran tasawuf dapat diterapkan melalui sikap sabar, jujur, rendah hati, dan ikhlas dalam berbagai aspek kehidupan. Itu jurnal yang keempat. Saya baca singkat-singkat saja ya. Terus jurnal yang kelima tentang pendekatan akhlak tasawuf dalam pendidikan dasar untuk membentuk karakter Islami. Yang disusun oleh Muhammad Ramadan Habibullah. Di sini tasawuf dimaknai sebagai proses pendekatan diri kepada Allah dengan tujuan utama membersihkan hati dan merasakan kedekatan yang sejati dengannya. Dalam ajaran Islam, tasawuf dipandang sebagai disiplin ilmu yang mendorong umat muslim untuk memperbaiki hubungan spiritual kepada Allah dengan Allah Subhanahu wa taala serta memperkuat hubungan sosial dengan sesama makhluk. Itu jurnal yang kelima tentang pendekatan akhlak tasawuf dalam pendidikan dasar untuk membentuk karakter Islam. Terus jurnal yang keenam, implementasi akhlak tasawuf dalam pendidikan Islam yang disusun oleh Muhammad Arif Komaro. Artikel ini membahas implementasi akhlak tasawuf dalam pendidikan Islam dengan tujuan untuk memahami bagaimana penerapan nilai-nilai tasawuf dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan membentuk karakter peserta didik. Rumus masalah yang diangkat adalah bagaimana konsep akhlak tasawuf diterapkan dalam proses pendidikan Islam dan dampaknya terhadap pembentukan karakter peserta didik. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan menganalisis berbagai literatur terkait topik tersebut. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai tasawuf dalam kurikulum pendidikan Islam dapat memperkuat pembentukan akhlak mulia pada peserta didik serta membantu mereka menghadapi tantangan moral di era globalisasi. Implementasi ini juga berperan dalam membentuk insan kamil melalui metode dan strategi pembelajaran yang sesuai dengan prinsip-prinsip tasawuf. Akhlak dan tasawuf merupakan entitas yang menyatu, tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Itu akhlak tasawuf. Terus jurnal yang ketujuh, pendidikan akhlak menurut Imam Ghazali yang disusun oleh Yoke Suryadharma Ahmad Hifzil Haq. Akhlak merupakan ukur kepribadian seorang muslim. Ketika akhlak seorang tercemar dengan nilai-nilai yang bertentangan dengan syariat Islam, maka ia berkepribadian yang tercela. Sebaliknya, orang yang bersikap sesuai ajaran Al-Quran dan As-Sunnah, maka akhlaknya mulia. Ukuran baik dari buruk akhlak seorang dapat ditinjau dari sudut pandang syariat Islam, sebab syariat adalah undang-undangan yang mengatur kehidupan umat Islam. Menurut Imam Ghazali, akhlak bukan sekedar perbuatan, bukan pula sekedar kemampuan berbuat, juga bukan pengetahuan, akan tapi akhlak adalah upaya menggabungkan diri dengan situasi jiwa yang siap memunculkan perbuatan dan situasi itu harus meletakkan sedemikian rupa sehingga perbuatan yang muncul darinya tidak bersifat sesuatu melainkan menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Itu jurnal yang ke-7. Jurnal yang ke-8 menjelaskan ilmu-ilmu keislaman dan sosialinguistik yang disusun oleh Nafiuddin Asnawi. Akhlak tasawuf merupakan salah satu khazanah intelektual muslim yang keberadaannya sampai saat ini sangat dirasakan secara historis dan teologis. Akhlak tasawuf tampil mengawal dan mampu perjalanan hidup umat agar selamat dunia akhirat. Metode yang digunakan untuk menyerap pengetahuan menggunakan
Al-Quran sehingga bisa mencapai penyaksian. Rahasia hakikat dapat terbuka lewat pengalaman spiritual yang diperoleh melalui upaya susah payah. Semua itu bisa terrealisasi apabila didasari dengan pengetahuan dan filsafat. Seorang tasawuf akan menjadi bumerang ketika ia tidak mempunyai dasar ilmu sama sekali. Itu jurnal yang ke-8. Jurnal yang ke-9, implementasi nilai-nilai akhlak dan dalam pendidikan Islam, perspektif tokoh tasawuf Jalaluddin Ar-Rumi yang disusun oleh Yuha Ilayya Hana Ni'amatul Izza. Risalah Jurnal Pendidikan dan Studi Islam. Persoalan akhlak menjadi pokok pembahasan yang mungkin tidak ada habisnya dalam dunia pendidikan. Pada umumnya, jika mengacu pada tujuan pendidikan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bab 2 pasal 3, seyogianya pendidik Islam mampu menjadi kunci utama dalam keberhasilan pendidikan di Indonesia, karena tujuan akhir dari pendidikan Islam adalah terbentuknya peserta didik yang berakhlak mulia, manusia yang berkarakter. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis nilai-nilai akhlak yang terkandung dalam buku Fihi Ma Fihi karya Jalaluddin. Ada karya Jalaluddin yang menamakan Fihi Ma Fihi, dan pengimplementasikan dalam pendidikan Islam. Itu jurnal yang ke-9. Jurnal yang ke-10, jurnal penelitian terbawi pendidikan Islam dan isu-isu sosial. Akhlak adalah kebiasaan dan sikap yang mendalami dalam jiwa manusia, di mana timbul perbuatan dengan mudah tanpa mempertimbangkan lebih dahulu, yang dilakukan berulang-ulang hingga menjadi kebiasaan, dan perbuatan itu bisa mengarah pada perbuatan yang baik atau buruk. Etika adalah ilmu yang mengkaji baik dan buruk dengan mempertimbangkan perbuatan manusia secara rasional, terutama dalam hal pemikiran, perasaan, dan tujuan perbuatan, serta pembahasan baik dan buruk, serta teori tentang moral dan cara berperilaku di masyarakat. Itu jurnal ringkas, 10 jurnal ringkas dari saya, jurnal tentang akhlak tasawuf yang saya review videonya saudara Duyufan Ar-Rahman tentang tasawuf, tentang akhlak dan tasawuf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.